Pada tanggal 31 Desember 2019, Kedutaan Besar Amerika Serikat di Irak diserang oleh massa dan milisi Kataib Hezbollah. Mereka melempar batu, membakar fasilitas kedutaan, dan memulai kerusuhan. 1 tahun kemudian, yakni pada 21 Desember 2020, Kedutaan AS di Irak kembali diserang, kali ini menggunakan roket. Lalu, pada tanggal 11 November 2021, Kedutaan AS di Yaman diserbu. Kurang lebih 20 stafnya ditangkap dan disekap oleh milisi Houthi asal Yemen. Dan pada 19 November 2021 lalu, milisi dengan nama Kataib Sayyid al-Shuhada mengumumkan akan memerangi segenap militer AS yang masih berada di Irak setelah 31 Desember. Peristiwa-peristiwa ini menunjukkan bahwa keberadaan militer AS di Timur Tengah telah menjadi suatu hal yang sulit untuk dipertahankan. Hari demi hari, serangan, tekanan, dan ancaman kian meningkat bagi AS dan sekutunya. Ancaman yang berasal dari Iran. Sejak tahun 1979, Iran berubah dari kerajaan yang progresif dan modern menjadi sosok menakutkan di Timur Tengah. Iran, negara yang menerima sanksi ekonomi yang besar serta dimusuhi oleh negara tetangga-tetangganya, masih bisa memiliki pengaruh yang sangat kuat di Timur Tengah, bahkan di dunia. Iran bahkan memiliki keterlibatan dari berbagai konflik di Timur Tengah. Bagaimanakah Iran bisa melakukan hal ini? Apakah Iran sudah berhasil? Sejak Perang Dunia Kedua, Amerika Serikat dan Inggris bahu-membahu dalam menjaga stabilitas Timur Tengah. Namun, ketika Inggris diterpa oleh masalah domestik dan harus mengurangi aktivitasnya di Timur Tengah, Amerika Serikat menerima tantangan yang besar. Pertama, gerakan Pan-Arabisme yang menggaungkan nilai-nilai sosialisme dan nasionalisme dapat memperkuat pengaruh Uni Soviet di Timur Tengah. Kedua, peperangan antara Israel dan bangsa Arab yang berkelanjutan dapat memperparah stabilitas dan mengundang intervensi negara besar lain. Untuk menanganinya, Amerika Serikat memberlakukan kebijakan pilar kembar, di mana Amerika Serikat akan menjalin hubungan dekat dengan dua negara paling berpengaruh di Timur Tengah. Dengan hubungan yang dekat ini, diharapkan mereka dapat menjadi penyeimbang bagi ancaman-ancaman lain. Pilar pertama adalah Arab Saudi. Minyak dari Arab Saudi dapat memenuhi kebutuhan ekonomi dan militer AS. Oil means money. It's worth nearly $6,000 million a year around the Persian Gulf alone. And although most of the Arabian oil fields have been in production less than 20 years, their wealth is cracking the old life of Arabia wide open. Selain itu, kampanye pan-Islamisme yang digaungkannya diharapkan dapat meredupkan kampanye pan-Arabisme. Sebagai gantinya, Arab Saudi juga membolehkan AS untuk membangun pangkalan militernya di Arab Saudi. Dan pilar kedua adalah Iran. Berbatasan dengan Uni Soviet, Iran menerima bantuan militer serta investasi asing dari AS dan Inggris. Sebagai gantinya, Iran akan menekan gerakan kiri di negaranya, mengawasi gerakan kiri di Timur Tengah, dan menjalin hubungan dekat dengan Israel. Strategi ini membuahkan hasil.
Timur Tengah, meskipun tidak sempurna, masih lebih stabil dari sekarang. Akan tetapi, pada tahun 1979, revolusi itu terjadi. For Khomeini, the flight from Paris to Tehran marked the end of 15 years in exile. For the people of Iran, the arrival of his jetliner signaled the beginning of even more radical social and political changes than have already taken place. Residents, revolutionaries, soldiers, driving through the streets where there are no traffic jams, waving pistols, rifles, machine guns. The end of Iran's monarchy came early today when Khomeini's followers took control of the palace of the Shah. The imperial guards there gave up without a struggle. Dengan jatuhnya Iran, Amerika Serikat kehilangan salah satu pilar keamanannya. Terlebih dari itu, rezim Iran yang baru sangat anti-monarki, Israel, dan pro-Syiah. Dengan demikian, Iran secara otomatis mengancam kedaulatan Israel, Arab Saudi, Yordan, dan Irak. Sepertinya, stabilitas yang didambakan AS akan segera hilang. Bagi Amerika Serikat, sekutunya sedang dalam bahaya, dan Iran harus dihabisi. Namun bagi Iran, dirinya lah yang berada dalam bahaya, dan semua musuh-musuhnya harus dilawan. Di barat, utara, dan timur, negara tetangga memusuhinya. Dan dari dalam negaranya sendiri, kelompok kiri dan moderat berupaya keras untuk menggagalkan revolusinya. Meski demikian, Iran tidak gentar. Pertama, Iran melakukan konsolidasi kekuatan domestik. Semua milisi-milisi Syiah pro-Khomeini yang dulu menjatuhkan kekuasaan Syah digabungkan. Organisasi gabungan ini adalah Islamic Revolutionary Guard Corps atau IRGC. IRGC kemudian membentuk organisasi Basij pada 1980. Basij diisi dengan jutaan sukarelawan dan memiliki fungsi untuk mengontrol masyarakat Iran serta membasmi oposisi. Melalui jaringan yang dibangun di masyarakat, masjid, dan sekolah-sekolah, Basij dapat menjaga kesetiaan masyarakat, baik melalui persuasi maupun intimidasi. Alhasil, ketika Irak menyerang Iran pada tahun 1980, seluruh masyarakat Iran kompak mendukung pemerintah. IRGC pun menggunakan berbagai strategi dalam peperangan melawan Irak, seperti serangan langsung hingga bom bunuh diri. With Iran gripped by religious fervor since 1978, they were ready for a high battle toll. Just like the First World War, volunteer battalions were raised from particular towns. Their slaughter on the borders of Iraq hit individual communities especially hard, but they turned the tide as Iran took the initiative. Di saat yang sama, IRGC juga bereksperimen untuk membangun pengaruhnya di sebuah negara yang berpotensi, yakni Lebanon. Lebanon yang tengah didera oleh perang sipil dan invasi Israel menjadi sasaran empuk pengaruh Iran. Dan pada tahun 1982, dengan bantuan Iran, Hezbollah dibentuk. The Israeli government took the fateful decision to invade the Lebanon in 1982. Lebanon was then a base for the PLO. It's true that armed Palestinians are no longer camped just across the border, but instead there is now a rising tide of Shiite fundamentalism, unpredictable and perhaps even more dangerous. In the last 3 years, Khomeini's fundamentalist message has found many supporters among the Shiites of the Lebanon. Downtrodden for generations, many now believe in an Islamic revolution against foreign influence, above all against the Israelis. Ketika perang Iran-Irak berakhir pada tahun 1988, Iran menciptakan pasukan Quds. Tugas utama dari pasukan Quds adalah membentuk, menasehati, dan mempersenjatai kelompok milisi di Timur Tengah yang tidak akan bertentangan dengan Iran. Selain itu, pasukan Quds juga dibentuk untuk menyaingi pengaruh Amerika Serikat di Timur Tengah. Dipimpin oleh Qasim Soleimani, pasukan Quds semakin melebarkan pengaruhnya.
Mempersenjatai milisi asing memang tidaklah murah. Untuk membiayai kegiatannya, IRGC terlibat dengan banyak aktivitas bisnis di Iran. Baik dari perusahaan konstruksi yang selalu menerima proyek, media massa, dan lain-lain. Hasil sumber pendapatan inilah yang dipakai untuk mendanai kegiatannya. Untuk menghancurkan Israel, IRGC mendukung Hezbollah di Lebanon dan Hamas di Palestina. Lalu, pada tahun 2003, Iran mendapat kesempatan yang lebih bagus. At this hour, American and coalition forces are in the early stages of military operations to disarm Iraq, to free its people, and to defend the world from grave danger. Good evening. 3 weeks ago tonight, the United States made that first surprising strike at a residence of Saddam Hussein in Baghdad, the opening shot in what the Pentagon called Operation Iraqi Freedom. Tonight, after lightning moves and pitched battles in the deserts and cities of Iraq, the long, brutal rule of Saddam Hussein is over. No Saddam! No Saddam! Overjoyed Iraqis swarmed into the streets of Baghdad, dancing, celebrating, ripping up images of Saddam Hussein, welcoming U.S. Marines with flowers and kisses. Amerika Serikat menginvasi Irak dan menumbangkan Saddam Hussein. Di tengah kekacauan dan vakum kekuasaan inilah, pasukan Quds membantu kelompok-kelompok Syiah Irak. Dengan memperkuat pengaruhnya di Irak, Iran dapat terus memojokkan Arab Saudi yang berbatasan dengan Irak. Ketika Suriah didera dengan perang sipil pada tahun 2011, Iran datang dan melindungi rezim Bashar al-Assad. Dengan bantuan Hezbollah, Iran dapat memukul mundur pasukan pemberontak dan kelompok Sunni lain. Lalu, pada tahun 2014, Iran mendukung kelompok Houthi dalam perang sipil Yemen yang hingga kini belum dikalahkan. Perjuangan IRGC pun membuahkan hasil. Iran kini memiliki pengaruh kuat sepanjang Irak, Suriah, Lebanon, dan Palestina. Israel pun tidak akan pernah merasa aman meski terletak jauh dari Iran. Iran kini juga telah mengepung Arab Saudi di utara dan selatan. Dan negara kerajaan seperti Yordan pun tidak akan tenang dengan keberadaan Iran. Kini, Iran tidak lagi dikepung, tetapi mengepung. Hanya saja, Iran masih jauh dari kata aman. Pasalnya, Israel serta Arab Saudi masih memiliki posisi yang kuat di Timur Tengah. Amerika Serikat pun tidak menunjukkan keinginan untuk mundur. Dan tidak semua milisi menyatakan kesetiaannya terhadap Iran.